Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Xiaoyan tidak punya banyak waktu yang tersisa. Dia masih perlu meluangkan waktunya untuk menjelaskan kepada semua orang. Karena kabar tentang dunia Taizu bukan lagi rahasia, dan semua orang harus mengerti situasinya. Ketika krisis besar melanda, maka semua orang akan jatuh ke dalamnya. Dan tidak ada yang tebal dari badai. Adapun pil peremajaan yang dia sempurnakan, dia juga sudah menyiapkan untuk masing-masing 6 istrinya. Namun mereka jelas tidak terlalu senang ketika mendapatkan pil tersebut. Karena waktu reuni selalu singkat dan mereka harus berpisah lagi. Semua orang tidak boleh lengah. Ketika krisis datang, setiap kekuatan yang kalian miliki merupakan modal untuk bertahan hidup. Perpisahan saat ini hanya untuk reuni yang lebih lama di masa depan. Kuharap kalian semua mengerti. Ucap Xiaoyan menatap semua orang dengan serius. Dia juga sudah mengumpulkan semua orang di tim Fearless. Sebenarnya ada terlalu banyak hal untuk dikatakan. Namun Xiaoyan hanya bisa menjelaskan intinya saja. Semua orang bisa merasakan keseriusan Xiaoyan. Perang yang akan pecah pasti sesuatu yang tidak bisa dibayangkan semua orang. Terlepas dari beban yang akan ditanggung, Xiaoyan juga menikmati kehidupan yang begitu nyaman di dunia alam dewa kuno. Dan dia menikmati kesenangannya walaupun sesaat. Ketika Xiaoyan melihat semua orang, dia tiba-tiba merasakan arti dari segalanya. Dia harus menjadi lebih kuat secepat mungkin. Tepatnya dia harus sekuat sosok Zhu Shang untuk melindungi semua yang ingin dia lindungi. Setelah mengatur semuanya, Xiaoyan mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Adapun tim Fearless, mereka tahu bahwa mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengikuti Xiaoyan. Bahkan jika mereka memaksa mengikuti di sisi Xiaoyan, maka mereka hanya akan menjadi beban bagi Xiaoyan. Tetapi meskipun begitu, tidak ada yang berkecil hati. Karenanya benar seperti yang dikatakan oleh Xiaoyan, mereka harus menjadi lebih kuat. Dan kekuatan mereka akan sangat dibutuhkan di medan perang. Pada saat itu mereka akan bertarung berdampingan dengan Xiaoyan lagi. Sebelum Xiaoyan pergi, dia berencana untuk menciptakan 2 tempat keberuntungan terlebih dahulu. Menggunakan sumber daya dari lautan roh pagoda emas. Sama seperti di aliansi abadi. Sebelum pergi, Xiaoyan juga harus menemukan cara untuk bertemu dengan Long Yan. Yang terpenting adalah melihat bagaimana keadaan Long Yan sekarang. Jika Long Yan tahu bahwa Xiaoyan bahkan tidak menemuinya setelah dia kembali, maka Long Yan pasti akan sangat sedih. Selanjutnya, Xiaoyan juga berniat mengunjungi klan Dewa Api Kuno untuk menemukan kedua anaknya. Sebagai seorang ayah, Xiaoyan benar-benar tidak kompeten. Itulah sebabnya dia tidak memilih untuk memiliki anak setelah itu. Karena beban berat di pundaknya, Xiaoyan tidak punya waktu untuk mengurus keluarganya. Adapun yang terakhir, Xiaoyan akan pergi ke pohon Dewa Hitam untuk melihat seberapa jauh penguasa Suannya dapat berevolusi. Dengan bahan yang ia miliki sekarang, itu pasti memiliki peningkatan yang amat banyak. Karena dengan peningkatan kekuatannya sendiri, kualitas penguasa Suan juga perlu dinaikkan. Pada saat ini setelah meninggalkan Xiao Mansion, Xiaoyan langsung pergi ke Pavilion Qianji. Namun yang membuatnya terkejut adalah Pavilion Qianji yang penuh dengan lukisannya sebelumnya, kini telah dikembalikan ke keadaan semula. Ada banyak orang keluar masuk di tempat ini. Dan terlihat sangat hidup. Ternyata kau di sini. Kebetulan aku juga sedang mencarimu. Ada beberapa berita tentang objek ilahi di ujung utara. Menilai dari petunjuk yang didapat, objek ilahi itu bukanlah jantung api melainkan inti guntur di peringkat kedua yang bernama Jile. Ucap Ratu. Inti guntur peringkat kedua? Gumam Xiaoyan. Sekarang jika dia ingin meningkatkan kekuatannya dengan cepat, menemukan objek ilahi memang merupakan salah satu arahan. Tetapi itu hanya berdasarkan analisis petunjuk. Adapun apakah itu valid atau tidak, atau apakah ada objek ilahi di kedalaman paling utara, tidak ada cara untuk memberikan kesimpulan yang pasti.
Ucap sang ratu terus berbicara. Pavilion Qianji hanya dapat mengumpulkan petunjuk dan menggunakannya untuk menyimpulkan. Karena keterbatasan waktu, aku benar-benar tidak mendapatkan petunjuk yang pasti. Tetapi kupikir kemungkinannya sangat tinggi. Ditambahkan dengan berita yang kau katakan sebelumnya, kemungkinannya akan lebih tinggi. Dengan keberuntunganmu, dunia pasti akan membantumu. Ucap sang ratu sambil tertawa. Kuharap begitu. Jika inti guntur jilid benar-benar ada, apakah aku perlu melakukan persiapan? Tanya Xiaoyan juga menanggapi dengan senyuman. Meskipun dia sekarang memiliki 3 inti api dan 1 inti guntur, Xiaoyan sangat menderita untuk mendapatkannya. Terlebih lagi inti guntur jilid memiliki peringkat lebih tinggi daripada inti guntur voidnya, yaitu di peringkat kedua. Yang cukup untuk menunjukkan bahwa Jile bukanlah monster yang mudah untuk dihadapi. Jile terkenal dengan kecepatan dan daya ledakannya. Jika kau ingin mempersiapkan, kau harus mempersiapkan hidupmu. Ucap sang ratu tertawa mengejek. Xiaoyan tertegun di tempat. Lelucon ini sama sekali tidak lucu. Pada saat ini Xiaoyan melangkah maju dengan kilatan cahaya di tangannya. Dia mengeluarkan botol giok yang berisi pil peremajaan dengan 9 bola. Pil ini tidak sesulit yang aku bayangkan. Ucap sang ratu sambil mengambil botol giok. Dia menatap botol giok dengan matanya yang indah. Dan ada sedikit perubahan di matanya yang tidak diperhatikan oleh Xiaoyan. Setelah sang ratu meminumnya, sudut mulutnya berangsur-angsur naik sedikit. Seolah-olah dia sangat senang. Apakah efek pil ini sangat bagus? Tanya Xiaoyan saat melihat ekspresi sang ratu. Tentu saja dia tidak tahu bahwa alasan sang ratu sangat bahagia adalah karena pil yang diberikan kepadanya merupakan pil dengan 9 pola. Karena menurutnya, Xiaoyan sudah memurnikannya secara khusus untuknya. Terima kasih. Ucap sang ratu tidak menjawab. Wajahnya dipenuhi dengan senyum manis. Seolah-olah dia telah menemukan harta karun. Ngomong-ngomong, jika kau membutuhkan inti guntur, ada satu lagi di alam dewa kuno. Kau seharusnya tahu guntur Haotian Zenlei yang terletak di balik penjara guntur. Dan kau dapat mencoba untuk menaklukkannya. Ucap sang ratu. Ketika dia melihat Xiaoyan yang antusias, sang ratu sepertinya tidak tertarik pada inti guntur. Jadi dia mencoba mengingatkan sesuatu padanya. Haotian, gumam Xiaoyan. Pada saat ini dia baru ingat bahwa dia memang pernah melihat guntur Phoenix ketika dia memasuki balai penjara guntur. Dan inti guntur void juga mengatakan bahwa guntur Phoenix merupakan inti guntur di peringkat kelima. Jika Xiaoyan dapat menaklukkan inti guntur peringkat kedua di kedalaman ujung utara, dan jika dia dapat memperoleh Haotian di balai penjara guntur, ditambahkan inti guntur void yang sudah dia miliki saat ini, maka dia dapat mengumpulkan 3 inti guntur sekaligus. Dengan cara ini evolusi selanjutnya dari pagoda emas dapat diwujudkan. Sekarang pergilah ke balai penjara guntur. Kau harus mencobanya. Inti guntur di peringkat 5 ini sudah ada di alam dewa kuno selama bertahun-tahun. Dan tidak sedikit orang yang mencoba untuk menaklukkannya. Namun semuanya gagal tanpa terkecuali. Sejauh yang aku tahu, masih ada orang yang bekerja keras sampai sekarang. Ucap sang ratu. Karena ratu sudah berkata, maka aku harus mencoba yang terbaik untuk menaklukkannya. Tidak banyak waktu tersisa. Aku akan bergerak sekarang. Ucap Xiaoyan. Dan ratu menganggukkan kepalanya. Saat ini dia sepenuhnya mematuhi semua pengaturan Xiaoyan. Namun jika kau ingin menaklukkan Haotian ini, kau harus benar-benar siap secara fisik. Tidak ada cara lain selain mengharuskanmu untuk menahan kekuatannya yang menggelegar. Kau harus tahu bahwa tidak sedikit orang yang terbunuh karena kekuatannya. Ucap sang ratu mengingatkan Xiaoyan. Dan Xiaoyan juga menganggukkan kepalanya. Di masa lalu, dia pernah pergi ke sana bersama Rancang untuk menempat tubuhnya. Itu benar. Kemana saudara Rancang? Selain itu, aku tidak melihat para kakak senior lainnya. Tanya Xiaoyan. Tepat ketika dia baru saja akan pergi, dia tiba-tiba teringat bahwa setiap kali dia kembali ke sini, saudara-saudaranya dari kuil kuno pasti menyambutnya dengan hangat. Tapi kali ini mereka tidak terlihat. Sang ratu lalu berkata, perang sudah dekat. Mereka harus memulihkan ingatan dan kekuatan mereka segera mungkin.
Saat ini mereka semua melarikan diri dan meninggalkan alam dewa kuno. Ucap ratu, memulihkan ingatan. Mungkinkah mereka semua adalah reinkarnasi? Tanya Xiaoyan mengangkat alisnya. Tentu saja untuk bisa menjadi seniormu di kehidupan ini, mereka dulunya adalah rekan seperjuangan Zuzang dan selalu bertarung berdampingan bersama Zuzang. Tetapi mereka semua tewas dalam pertempuran. Setelah mereka bereinkarnasi, sangat sulit untuk kembali ke puncak kehidupan sebelumnya. Kau harus bisa berempati dengan masalah ini, ucap sang ratu. Mendengar apa yang dikatakan sang ratu, Xiaoyan akhirnya mengerti mengapa seniornya begitu baik padanya dan akan memenuhi berbagai permintaannya. Tanpa Xiaoyan duga di kehidupan sebelumnya, mereka semua sama seperti rekannya di tim Verlas. Meskipun mereka bukan kerabat sedara, mereka sudah lebih baik daripada keluarga. Xiaoyan sendiri tidak memulihkan ingatan milik Zuzang, tetapi para kakak seniornya berbeda. Itulah mengapa mereka memperlakukannya dengan sangat baik. Pada saat ini setelah tujuannya jelas, Xiaoyan menangkupkan tangannya pada sang ratu. Kemudian meninggalkan pavilion Qianji dan langsung pergi ke balai penjara Guntur. Ada jarak yang cukup jauh antara balai penjara Guntur dan kuil kuno. Pada saat ini, Xiaoyan terbang dengan kecepatan tercepat menuju awan hitam. Di tengah langit samar-samar dapat dilihat balai penjara Guntur yang menjulang tinggi di langit itu. Terbang melintasi area ini akan memberi orang paksaan yang berat. Biasanya orang-orang tidak diperbolehkan masuk ke sini sesuka hati. Bahkan beberapa praktisi fisik hanya bisa berlatih di pinggirannya saja. Lagi pula kekuatan Guntur di sini terlalu mengerikan dan hanya sedikit orang yang bisa menahannya. Pada saat ini mengikuti tatapan Xiaoyan, ada beberapa sosok di sekelilingnya. Mereka melayang di udara dan kemudian dengan ledakan keras, Guntur yang menggelegar menghujani sosok-sosok ini. Saat Guntur turun, ruang redup itu bersinar seperti siang hari. Setelah Xiaoyan masuk ke sini, Guntur yang tak terhitung jumlahnya juga dengan cepat berkumpul di atas kepalanya. Tetapi tidak ada satupun sinar Guntur yang berani untuk turun. Seolah-olah mereka merasa terancam oleh Xiaoyan. Ketika menyaksikan bahwa Xiaoyan diacuhkan oleh Guntur yang ganas ini, sontak saja semua orang langsung melemparkan tatapan terkejut. Bagian atas kepala Xiaoyan sudah membentuk awan Guntur dan suara Guntur terus menggelegar. Namun anehnya, tidak ada Guntur yang berani turun. Melihat adegan ini, Xiaoyan sedikit mengerti. Kemudian dia melambaikan lengan. Xiaoyan sedikit mengerinyit. Kemudian dia melambaikan lengan jubahnya dengan marah. Bubar! Teriak Xiaoyan. Bukan karena Guntur di atas kepalanya mengganggunya, tetapi Xiaoyan tidak suka perasaan terlalu mencolok seperti ini. Saat suara itu keluar, semua Guntur di atas kepalanya berhamburan dalam sekejap. Dan ketika menyaksikan adegan ini, banyak sosok tiba-tiba terdiam seperti jangkrik yang kedinginan. Wah, dia bisa memerintahkan ribuan halilintar. Siapa orang ini? Aku ingat hanya ada satu wanita di kuil kuno yang bisa melakukannya. Namanya adalah Leiji. Sungguh luar biasa bahwa orang ini juga bisa melakukannya. Rupanya di kuil kuno ada banyak harimau berjongkok dan naga tersembunyi. Ucap seseorang dari kejauhan. Hahaha, harimau berjongkok, naga bersembunyi. Kebodohan macam apa yang kau katakan? Gunakan matamu dan lihatlah dengan benar. Sosok itu sangat mirip dengan reinkarnasi dari Yang Mulia. Ucap terkejut dari sosok itu. Saat mengamati Xiaoyan dengan seksama, beberapa tokoh di antara mereka mengenali Xiaoyan ketika dia lewat. Dan mereka buru-buru menangkupkan tangannya dengan hormat. Ada total 6 lantai di balai penjara Guntur. Semakin tinggi tahanannya, semakin kuat kekuatan para pendosa. Tetapi bagi Xiaoyan yang pernah memasuki lantai atas, para pendosa ini tidak menimbulkan ancaman apapun baginya. Sedangkan di luar balai penjara Guntur ada juga sekelompok penjaga yang duduk-duduk dengan toples anggur di samping mereka. Namun saat ini ada satu sosok tinggi yang paling mencolok di antara para penjaga tersebut. Dilihat dari pakaiannya, tidak sulit membedakan bahwa sosok tinggi itu sebenarnya bukanlah penjaga. Wajah mereka memerah, sepertinya mereka sudah terlalu banyak minum. Ayo tambah lagi, ucap sosok tinggi itu, matanya sudah sangat merah. Dong Haiyuan,
Ujar Xiaoyan kepada sosok tertinggi itu yang ternyata adalah Dong Haiyuan. Xiaoyan ingat bahwa sebelumnya Rancang juga bergaul dengan para penjaga ini. Dan sekarang bahkan Dong Haiyuan juga tampak asik minum dengan para penjaga ini. Siapa itu? Siapa tadi yang memanggilku? Ucap Dong Haiyuan. Sosoknya yang tinggi segera berdiri. Dia melihat ke kiri dan ke kanan. Dan tiba-tiba melihat Xiaoyan di sampingnya. Dong Haiyuan merasa matanya silau sesaat. Tetapi ketika dia menggosok matanya, ada tatapan yang tidak bisa dia percaya. Xiaoyan, mungkinkah aku terlalu banyak minum? Aku pasti berhalusinasi. Ucap terkejut Dong Haiyuan. Dia buru-buru mengerahkan kekuatannya dan menghilangkan efek mabuk di tubuhnya. Hanya setelah itu matanya yang kabur menjadi jernih. Dan dia kembali melihat sosok di depannya dengan serius. Xiaoyan, itu benar-benar kamu. Aku mendengar bahwa kau sudah mati. Bagaimana kau bisa hidup kembali? Hahaha, aku sangat bahagia. Ucap Dong Haiyuan sambil menepuk pundak Xiaoyan dan tertawa keras. Pada saat ini bibir Xiaoyan meringkuk. Dia benar-benar ingin bertanya siapa yang menyebarkan berita itu. Senior, apa yang kau lakukan di sini? Tanya Xiaoyan memandang Dong Haiyuan dengan bingung. Xiaoyan berpikir tidak mungkin dia hanya menunggu sambaran petir dan minum anggur di sini. Sepertinya dia kesini karena sedang bertengkar dengan Lei Ji. Aku sedang menunggu Lei Ji di sini. Dia sudah berada di dalam untuk waktu yang lama dan tidak membiarkanku masuk untuk membantunya. Ucap Dong Haiyuan berkata tanpa daya. Kemudian Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melirik ke arah penjara guntur dan samar-samar bisa mendengar suara teredam dari sana. Aku berencana untuk masuk juga. Aku mendengar bahwa ada inti guntur di dalam penjara guntur ini. Ucap Xiaoyan berkata perlahan dan menatap Dong Haiyuan. Apakah kau juga menginginkannya? Ucap Dong Haiyuan langsung menanggapi Xiaoyan. Sebenarnya inti guntur ini sudah berada di alam dewa kuno selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dan tentu saja itu bukanlah rahasia. Walaupun banyak orang yang mengetahui keberadaannya, namun sejauh ini belum ada yang bisa menaklukkannya. Dan akhirnya banyak dari mereka yang menyerah dan aku membutuhkan kekuatannya saat ini. Ucap Xiaoyan mengangguk. Kemudian Dong Haiyuan menatap Xiaoyan dari atas ke bawah dan sepertinya menyadari sesuatu yang aneh. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.